di channel saya, Miss Ida Channel. Terima kasih yang sudah sering like video saya, sering komen, dan juga udah subscribe video saya. Yang mungkin belum subscribe, bisa subscribe dulu video di channel YouTube saya. Semoga info yang saya bagikan selalu bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan mengangkat tema tips untuk orang tua hebat di luar sana. Tips-tips sederhana, tips-tips kecil yang semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tips anak agar mandiri dari kecil. Nah, ini banyak sekali orang tua yang ini ada kaitannya dengan yang kemarin-kemarin ya. Memang sengaja materi ini tidak saya buat berjauhan gitu. Saya akan sesekali menyempatkan biar materinya tidak berjauhan disampaikan. Nah, tips anak agar mandiri dari kecil memang perlu. Mungkin Bapak Ibu kadang berpikir ya bahwa memberikan segala sesuatu yang anak-anak butuhkan itu memang hal yang baik gitu ya. Apalagi mungkin dulu saya pengen apa-apa tidak keturutan, sekarang anak-anak dikasih aja lah, nggak apa-apa gitu. Cuma nanti akan berimbas ke tidak baikan Bapak Ibu. Jadi kenapa? Karena anak itu aset yang sangat berharga dibanding dengan apapun. Makanya kita harus menjaganya agar aset itu tetap juga kita jaga. And then ketika nanti mungkin di suatu ketika kita sudah tua sebagai orang tua, mereka juga akan menjaga kita dengan kesibukannya, dengan kehidupannya juga gitu. Itu sangat penting sekali. Nah, tips anak agar mandiri dari kecil, yang pertama adalah perkenalkan anak dengan dunia luar. Jadi tidak hanya tahu tentang dunia di dalam rumah, mengenal orang dalam rumah, lebih keluar bukan hanya mungkin satu RT, satu RW. Biar anak itu mencari pengalaman sebanyak-banyaknya di dunia luar, diberikan kepercayaan ketika ada masalah, biar belajar memecahkan sendiri tanpa kita harus banyak ikut campur. Nah, dengan itu mereka akan terbiasa. Bukan berarti juga mereka lost dengan orang tua, tetapi kita tahu batasan di mana memberikan kepercayaan mereka untuk tahu dunia luar. Yang kedua, dibiasakan anak menentukan pilihannya sendiri tanpa harus kita sering sebagai orang tua ikut campur. Menentukan hal yang kecil pilihan sebagai orang tua, oke, kalau menurut adik itu benar, menurut mas benar, menurut kakak itu benar, ya ayah dukung, bunda dukung, ibu dukung, bapak dukung. Jadi kita tidak perlu langsung mengejudge, menyalahkan dan lain sebagainya. Jadi berikan kesempatan. Memang kadang berat, cuma kita sebagai orang tua harus latihan. Ini pembentukan karakter anak yang sangat memang kedepannya sangat penting. Jadi ketika kita tidak bisa membentuk karakter mereka mandiri dari awal, kita juga tidak sadar itu akan susah. Nah, yang ketiga adalah jadilah pelindung untuk anak. Kapan kita membela mereka dan kapan kita tidak membela mereka harus tahu. Sekalipun kita di posisi tidak membela mereka, tidak membela anak-anak, kita harus tetap oke, mungkin kita tidak setuju dengan keputusan kakak, tetapi setidaknya kakak harus lalu ini dulu. Jadi itu setidaknya memberikan sebuah kenyamanan ketika dia pengen memang kita sebagai tempat pelindungnya, tempat untuk nyaman. Jangan sampai dia tidak nyaman. Dan yang terakhir adalah hargai setiap usahanya. Jadi 4 ini sebenarnya hal yang mudah, tetapi bisa jadi menjadi hal yang sangat sulit. Kenapa? Saya menyadari sepenuhnya Bapak Ibu. Saya menjadi seorang anak dan saya juga merasakan ketika saya sebagai seorang guru, saya merasakan bahwa yang dibutuhkan oleh seorang anak ketika saya belajar tentang psikologi pendidikan. Walaupun mungkin memang secara nyata kita kadang ada yang bilang, ya memang masih muda gitu, belum punya anak atau mungkin dan lain sebagainya. Atau nah itu yang sering saya dengar ya, masih muda, belum punya pengalaman itu. Tetapi ketika kita belajar tentang psikologi pendidikan, kita akan tahu yang dibutuhkan anak adalah kadang menghargai setiap usahanya, walaupun itu kecil, walaupun mereka gagal, kita mengucapkan good job, itu sudah bagus, besok usaha lagi. Mereka tidak patah karena ada yang mempercayai. Tetapi kalau tidak, anak-anak itu otomatis akan kehilangan kepercayaan. Nah, itu 4 tips dari saya kali ini, dari Miss Ida Sensei. Mungkin bisa tolong dibagikan, di-share biar orang luar semakin tahu, orang tua hebat di luar sana semakin tahu semua bahwa untuk mengenali karakter anak memang butuh sebuah
step-step. Kalau kita buat part 1 sampai mungkin 100 pun tidak selesai. Kita harus banyak belajar. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah selalu mengikuti channel saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum.